Film akan dibuka dengan seorang pria yang terbangun di truknya. Pria ini bernama Levon Kate, bekerja di sebuah konstruksi gedung yang didanai oleh sebuah keluarga kecil, yaitu keluarga Gracia yang sekaligus teman dari Levon. Levon sendiri dikenal pria yang sangat baik, ditambah lagi dia sangat bertanggung jawab, terutama bagi anak buahnya dan teman-temannya. Bahkan salah satu anak buahnya pun sampai rela memberikan bekal dan makanannya untuk Levon. Walaupun Levon berusaha untuk menolak, tapi pria ini selalu memaksa. Tak selang lama, Levon masuk ke dalam kantor konstruksi itu dan bertemu dengan temannya, Joe Gracia, dan istrinya, Clara Garcia. Dan di situ juga ada anaknya yang sedang membantu, yaitu Jenny Gracia. Keluarga ini tampak rukun dan juga bahagia. Walaupun terdapat perdebatan kecil antara ayah dan anak ini yang membuat Levon sedikit tertawa saat melihat hal itu. Tak selang lama, Levon menyadari ada sebuah mobil pick-up hitam yang masuk ke lokasi konstruksi. Levon menyadari pasti ada masalah yang akan datang ke tempat itu. Levon pun keluar dan menghampiri salah satu anak buahnya yang kelihatannya dihajar oleh beberapa orang ini, yang diketahui kalau anak buahnya ini tengah hutang kepada para rentenir yang tentu saja karena tidak sanggup membayar, dia akan mendapatkan 1-2 pukulan dari orang-orang ini. Levon pun sebenarnya tidak ingin ikut campur, lagi pula ini bukan urusannya. Tapi saat ini mereka sedang berada di wilayah konstruksi milik Levon, yang tentu saja Levon bertanggung jawab atas hal itu. Tanpa basa-basi, Levon berusaha untuk mengusir mereka. Tapi dengan cerobohnya, mereka malah menantang balik MC kita ini, yang tentu saja bisa ditebak apa yang terjadi. Mereka dihajar begitu. Saat Levon berhasil menghajar beberapa orang itu, teman-teman mereka pun muncul untuk membantu. Tapi hasilnya pun tetap sama, mereka pun dihajar. Dan di saat pukulan tidak mempan, maka Levon akan menodongkan senapannya ke arah mereka, yang membuat mereka langsung pergi. Yang tentu saja hal itu membuat pegawainya menjadi heran. Bagaimana mungkin bisa Levon menguasai gerakan-gerakan yang begitu rumit seperti itu. Di siang harinya, seperti biasa, Levon akan menjemput putri semata wayangnya di rumah kakeknya, yaitu Dr. Ruth. Tapi terlihat di sini Dr. Ruth tengah melakukan pesta, seakan-akan mengajak Levon yang telah datang ke tempat itu. Dari sini kita ketahui bahwa Dr. Ruth sangat membenci mantunya ini. Walaupun sebenarnya itu bukan salah dari Levon di saat putrinya Dr. Ruth tewas Levon tengah bekerja di luar negeri saat itu. Dan di sini Dr. Ruth sangat menyalahkan di saat Levon tidak ada di tempat itu. Dengan sedikit umpatan dan ejekan dari ayah mertuanya ini, Levon berusaha untuk menahan perasaannya, kemudian membawa putrinya pergi karena memang di hari ini ialah jadwal dari Levon untuk membawa putrinya keliling kota itu. Setelah membawa keliling putrinya, Levon bertemu dengan pengacaranya, yang mana dia menjelaskan bahwa Dr. Ruth seakan-akan mengintimidasi ke arah Levon, yang bertujuan bila Levon sampai memukul, maka dia bisa mengambil hak asuh dari putrinya. Tentu saja Levon tidak akan kalah dengan hal seperti itu dan tidak akan mau dia terpengaruh oleh trik murahan. Tapi di sini pengacaranya berkata bahwa Dr. Ruth memiliki tim pengacara yang cukup hebat, bahkan dia bisa membayar $1.000 per jam atau mungkin sekitar 16 juta rupiah per jam. Tentu saja itu adalah berita yang cukup buruk, mengingat Levon tidak memiliki banyak uang. Ditambah lagi Dr. Ruth mengatakan kepada pengacaranya bahwa Levon mengidap PTSD, orang-orang mengidap traumatik pasca perang. Dengan kondisi itu menjadi alasan yang cukup kuat, hak asuh atas putrinya akan jatuh ke tangan ayah mertuanya itu. Kemudian cerita akan berganti kepada Jenny, yaitu putri dari Joe. Di sini Jenny sedang bersama teman-temannya untuk menuju suatu bar di mana mereka ingin melakukan sedikit pesta setelah kelulusan semester ini. Tanpa disadari oleh Jenny, ternyata dia telah diawasi oleh para mafia yang biasa mengambil dan mencuri para gadis muda. Orang-orang ini dengan terorganisir, penuh kehati-hatian dan juga teliti mulai mengawasi Jenny. Jenny pun tidak menyadari hal itu, ditambah lagi memang gadis ini baru saja beranjak dewasa, yang membuat dia kurang berpengalaman menangani orang-orang seperti ini. Di saat Jenny berada di toilet, dia langsung disekap oleh salah satu orang itu, kemudian dibawa menuju mobil dan dia pun dibawa pergi dari bar itu. Di keesokan paginya, Levon seperti biasa berangkat menuju lokasi konstruksinya. Saat dia masuk ke dalam kantor, di dalam hanya ada Joe dan juga Clara, tanpa adanya Jenny di dalamnya. Dan terlihat di sini Joe begitu sedih
Kemudian Joe mulai menjelaskan apa yang terjadi, bahwa putrinya telah diculik. Bahkan di sini mereka telah meminta bantuan kepada polisi, tapi sayangnya polisi tidak bisa melacak jejak dari orang-orang ini. Karena orang-orang ini terindikasi merupakan sindikat perdagangan, jadi mereka tidak bisa mencari keberadaan putrinya dengan cepat. Kemudian Joe yang mengetahui latar belakang yang sebenarnya dari Levon, dia memohon dengan sangat kepada sahabatnya ini untuk membantu menemukan di mana Jenny berada. Bukan tanpa alasan, Joe meminta bantuan kepada Levon. Dia sangat tahu Levon ialah mantan pasukan khusus, terutama pasukan lintas udara yang sangat sering diturunkan di medan-medan penting dan juga paling berbahaya. Di sini Joe menawarkan sejumlah uang kepada Levon, tapi di sini Levon dengan tegas menolak. Sebenarnya dia tidak ingin menolak, tapi dia tengah dalam proses untuk mendapatkan hak asuh atas putrinya. Bila dia terlibat dengan hal-hal yang berbau kekerasan, maka dia akan kehilangan hak asuh itu. Ini bukan masalah tentang uang, tapi dia punya tanggung jawab yang jauh lebih. We have another 20 for expenses. Di keesokan harinya, di tengah kebimbangan Levon menemui sahabat lamanya yaitu Gani, seorang pria yang tinggal di hutan sendirian. Kemudian di sini Levon mulai menjelaskan tentang apa yang terjadi, bahwa sahabat karibnya yaitu Joe tengah kehilangan putrinya yang telah diculik. Di sini Gani menjelaskan kepada Levon, seharusnya Levon bisa membantu Joe untuk menemukan putrinya, karena memang Levon bisa melakukan hal itu. Ditambah lagi, bukankah Joe sudah memberikan kesempatan kepada Levon untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih normal? Levon pun hanya terdiam mendengarkan perkataan dari Gani ini. Kemudian Levon memutuskan untuk membantu mencari keberadaan Jenny di tangan orang-orang busuk itu. Kemudian Levon menemui Joe di rumahnya yang tengah bersedih. Kemudian dia berkata kepada Joe bahwa dia telah berubah pikiran. Dia akan mencari keberadaan Jenny di mana, apapun resikonya, bagaimanapun caranya. Joe sangat tersentuh dengan kebaikan dari Levon. Bahkan di sini Levon juga berjanji kalau dia akan membawa Jenny pulang, bagaimanapun caranya. Tanpa banyak bicara, Joe langsung melakukan investigasi di mana keberadaan terakhir Jenny. Kemudian dia menuju bar itu. Kemudian di sini Levon menemukan sedikit petunjuk tentang bartender di tempat itu, yang rupanya bartender itu terlibat di saat penculikan Jenny. Kemudian Levon menaruh pelacak di mobil bartender itu. Setelah bartender itu pulang, Levon langsung membuntuti keberadaan rumah dari bartendernya. Setelah itu Levon masuk dan menodongkan senapannya. Di sini Levon langsung menyekap pria ini. Tapi di tengah proses itu, Levon belum menemukan apapun, bahkan dia tidak membuka mulutnya sama sekali. Tapi tiba-tiba, terdapat dua orang yang muncul di rumah itu untuk mencari keberadaan bartender itu. Di saat Levon berusaha untuk membuat pria ini diam, pria ini pun berteriak, yang membuat posisi Levon pun akhirnya ketahuan. Dengan terpaksa, Levon harus menghabisi tiga orang ini. Levon pun sedikit frustasi karena dia tidak menemukan petunjuk apapun. Tapi dia tahu kalau orang-orang ini pasti memiliki pemimpin atau memiliki organisasi, dan pastinya mereka akan datang ke tempat ini. Jadi Levon memutuskan untuk menunggu di mobilnya tepat di seberang jalan sambil melihat ke arah rumah itu. Dan penantian Levon selama semalaman tidak sia-sia. Kemudian datang mobil Mercedes-Benz hitam. Kemudian muncul dua pria muda bersama seorang pria parubaya. Orang-orang ini langsung masuk ke dalam apartemen itu. Dan pria ini sangat marah di saat melihat orang-orang itu tewas, ditambah lagi uang mereka pun hilang. Kemudian pria ini langsung menyuruh salah satu pria itu untuk menghubungi tim pembersih mereka. Saat semuanya sudah dibersihkan, mereka pun langsung pergi. Levon yang melihat itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsung membuntuti Mercedes hitam itu menuju suatu rumah yang cukup mewah. Levon dengan keahliannya menggunakan peralatan militer, dia langsung melakukan pengamatan dengan seksama. Saat dirasa kondisi sudah aman, dia pun langsung masuk dan langsung bertemu dengan pria itu. Dia langsung menghajar dan menyekap pria itu. Dia bertanya keberadaan di mana Jenny. Awalnya pria ini mengira kalau Levon merupakan orang suruhan dari saingan bisnis mereka. Tapi sayangnya tebakannya salah. Levon hanya menginginkan Jenny. Yang membuat pria ini sangat terkejut. Bagaimana mungkin bisa pria ini mendatangi dirinya hanya karena seorang wanita. Tapi di sini Levon tidak peduli dengan perkataan dari pria ini. Dan pria ini bernama Wulu, yang merupakan geng dari mafia Rusia yang biasa melakukan perdagangan manusia.
Di sini Wolo begitu sangat kesal saat mengingat bahwa Dimi, putranya, telah melakukan kesalahan dengan tidak berhati-hati di saat menculik seorang gadis. Dan akibatnya dia harus disekap. That woman this morning, that woman was my wife. Di saat informasi tidak dia dapat, Levon langsung menenggelamkan pria ini. Dan kemudian Levon langsung pergi dan mencari tahu siapakah Dimi ini. Levon langsung menghubungi temannya yang ada di kepolisian dan mencari tahu siapakah pria bernama Wolo dan juga Dimi. Dari sinilah Levon mengetahui kalau mereka adalah sindikat dari mafia Rusia. Dan bila Levon ingin mengetahui hal yang sebenarnya, Levon diberikan informasi tentang bar yang biasa digunakan oleh organisasi ini untuk mengedarkan barang haram. Setelah itu Levon langsung menuju tempat itu. Kemudian Levon sampailah di bar itu. Tapi sayangnya orang-orang di bar itu mengetahui kalau Levon merupakan pria asing dan menganggap Levon seorang polisi. Kemudian salah satu orang di bar itu mulai mendekati Levon dan mengancam dia agar segera pergi dari tempat itu. Kemudian Levon menunjukkan sekepok uang kepada mereka. Tentu saja, Levon ingin berbisnis dengan mereka, membeli sedikit barang haram mereka sebagai sampel. Pria itu langsung membawa Levon menuju suatu ruangan yang banyak orang di dalam sana, dan salah satu pemimpinnya bernama Dutch. Dutch sangat curiga dengan keberadaan Levon di tempat itu, mengingat Levon jugalah pria asing. Kemudian Dutch meminta kepada anak buahnya untuk menghajar Levon. Tapi sayangnya itu keputusan yang sangat buruk. Levon langsung menghajar balik mereka semua. Dari sinilah Dutch menyadari bahwa Levon merupakan tentara seperti dirinya. Jadi dia mendapatkan respek yang sangat tinggi dari Dutch. Kemudian Levon diminta besok untuk datang di sebuah kafe untuk melakukan transaksi. Dan di keesokan paginya, Levon bertemu dengan pria yang ada di bar itu lagi. Kemudian pria ini memberikan barang haram itu dan sebuah ponsel bila ingin menghubungi Dutch. Levon menyadari bahwa umpannya telah dimakan oleh sang ikan dan keberadaan Jenny semakin dekat. Kemudian Levon langsung membuang barang haram itu karena memang bukan itu tujuan dari Levon. Kemudian cerita akan beralih kepada Jenny yang tengah disekap oleh anak buah dari Wolo, yang mana di sini dia akan dibawa ke rumah seseorang yang ingin membelinya. Tapi sayangnya Jenny bukanlah gadis lemah, malah melawan balik yang membuat pria ini menjadi sangat kesal dan mengusir kedua orang itu keluar dari tempat ini. Di sisi lain, Levon yang tengah mengunci targetnya tiba-tiba ditelepon oleh Dutch. Dutch menanyakan bagaimana dengan kualitas barangnya. Tanpa ragu Levon berkata bahwa mereka sangat puas dengan kualitas barang itu. Padahal di sini Levon sudah membuangnya. Dan di sini Dutch akan membawa Levon menuju pemimpin mereka, yaitu Dimi, orang yang menyuplai barang-barang itu. Tapi di sini Levon diminta oleh Dutch untuk menggunakan setelan yang cukup sopan dengan menggunakan kemeja dan tentunya jas, menunjukkan rasa profesional dan juga respect kepada Dimi. Awalnya Levon menolak hal itu, tapi karena ini penting bagi keselamatan Jenny, jadi Levon mengiyakan permintaan dari Dutch. Beberapa hari pun berlalu, Levon sudah membeli setelan itu. Kemudian dia bertemu Dutch dan juga Dimi di sebuah rumah makan. Dan terlihat di tempat itu penjagaan sangat ketat. Ditambah lagi, Dimi orang yang sangat berhati-hati. Bahkan dia meminta SIM dan kartu identitas milik Levon untuk melacak siapakah Levon yang sebenarnya. Bahkan di sini, Levon menggunakan mobil sewaan alih-alih menggunakan mobil pribadi. Levon berkata kalau dia hanya ingin menghindari pajak, jadi dia tidak ingin menggunakan mobil yang dia beli. Awalnya Dimi sedikit curiga dengan Levon, tapi pada akhirnya dengan kemampuan negosiasi dari Levon, akhirnya Dimi pun percaya dan mereka pun akan sepakat dan Levon akan segera menemukan keberadaan di mana Jenny berada. Setelah pertemuan dengan Dimi itu, Levon menyadari bahwa Dimi merupakan pria yang sangat sulit untuk disentuh, jadi dia harus punya rencana cadangan. Kemudian Levon mulai mengambil ponsel yang dia rampas dari bartender itu dan melihat bahwa di dalam ponsel itu ada gambar seseorang, yaitu pria yang telah menculik Jenny kemarin. Setelah mendapatkan informasi itu, Levon langsung menuju bar di mana tempat orang-orang itu berada. Di sini Levon menunggu di dalam mobilnya setelah menanam pelacak dan juga alat penyadap di bar itu. Tapi sayangnya, tindakan Levon telah diketahui oleh mereka. Akhirnya Levon pun langsung dikejar. Levon langsung mencuri salah satu motor dan berusaha kabur dari tempat itu. Di sini terjadi kejar-kejaran
antara Levon dan juga dua pria muda kembar itu. Tapi sayangnya Levon tertabrak oleh mobil polisi. Awalnya dikira aman, tapi ternyata polisi ini merupakan polisi korup yang bekerja sama dengan geng Rusia itu. Levon pun langsung ditangkap oleh kedua pria ini dan dimasukkan ke dalam mobil Vance. Levon yang terlihat sangat lemah dan tidak berdaya membuat kedua pria ini begitu bahagia dan juga senang karena bisa mengajar Levon. Tapi sayangnya pilihan mereka begitu buruk, dan di sini kita juga bisa belajar bahwa terlalu banyak membuka mulutmu itu bisa membuatmu celaka saat itu juga. Dan Levon langsung menghabisi kedua pria itu dan berhasil lolos dari sekapan geng Rusia. Kabar kematian kedua pria itu telah sampai di salah satu petinggi geng Rusia, yaitu Simon. Simon sangat marah karena kedua pria ini sudah dianggap seperti putranya sendiri. Kemudian dia menemui persaudaraan geng Rusianya dan meminta bantuan kepada orang-orang di sana agar bisa menghabisi Levon. Tentu saja sebagai saudara, mereka pun menuruti permintaan dari Simon. Kemudian mereka mengirim dua pembunuh bayaran untuk memburu keberadaan Levon di mana. Tapi sebelum itu, mereka menuju bar di mana Dimi berada. Di sini Simon menunjukkan kemurkaan kepada Dimi yang telah berbuat bodoh, telah mencelakai yang mengakibatkan ayahnya sendiri tewas akibat kejadian itu. Ditambah lagi, kedua pria kembar yang selama ini berada di Simon juga tewas. Kemudian Simon menunjukkan suatu gambar yang berisi gambar Levon dan bertanya kepada Dimi bahwa pria ini akan mencarimu dan pasti dia akan mendatangimu. Dimi pun tampak gemetaran. Dia takut bagaimana mungkin satu pria bisa mengobrak-ngabrik satu geng. Kindness to buy with real cash. Kemudian orang-orang dari Simon mulai meretas dan mencari tahu identitas Levon yang sebenarnya, dan diketahui merupakan mantan anggota militer. Ditambah lagi mereka juga mengetahui identitas dan juga alamat dari Levon. Di sini orang-orang ini langsung mendatangi ayah mertuanya. Levon pun menyadari kalau sesuatu yang berbahaya tengah terjadi dan dia bersama putrinya bergegas untuk menuju rumah mertuanya. Tapi sayangnya rumah itu sudah terbakar. Tapi untungnya ayah mertuanya masih selamat. Karena dirasa kondisi sudah tidak kondusif, akhirnya Levon membawa ayah mertuanya dan juga putrinya menuju rumah Gani. Di sana Levon menitipkan ayah mertua dan putrinya kepada Gani. Setelah itu, Levon meminjam beberapa persenjataan untuk memburu para mafia Rusia itu. Di sisi lain, Jenny tengah disekap oleh mereka. Tapi di sini, Jenny punya suatu rencana. Dia berusaha untuk meloloskan diri. Di saat dia melakukan perlawanan, mobil itu pun terguling dan dia berhasil lolos dari kejaran mereka. Di saat dia terus berlari, dia bertemu dengan mobil polisi dan di sini Jenny terselamatkan. Di saat Jenny dibawa pergi oleh mobil polisi itu, Jenny tidak dibawa ke kantor polisi, malah ke sebuah bar. Dan di sini ternyata polisi ini ialah salah satu geng dari mafia Rusia. Kedua orang ini begitu kesal dengan kelakuan Jenny dan berusaha untuk menghabisinya. Tapi kemudian orang yang digigit oleh Jenny kemarin langsung menghubungi dan berkata kalau dia ingin bertemu dengan Jenny lagi. Dengan kondisi kotor itu dan tentu saja dalam kondisi hidup, mereka pun sangat senang karena mereka akan mendapatkan uang. Alih-alih menghabisi Jenny, lebih baik mereka memberikan Jenny terhadap pria itu. Di sisi lain, Levon tengah melakukan rencana untuk menghabisi Dimi. Dimi pun tampak gemetaran walaupun penjagaan di bar itu begitu ketat. Kemudian Levon dengan cepat dan bergegas langsung mengeksekusi satu demi satu orang di tempat itu. Kemudian hanya tersisa Dimi sendiri di tempat itu. Levon mendatangi dan mengeluarkan foto Jenny dan diperlihatkan ke arah Dimi. Dimi pun mau tidak mau memberitahu keberadaan Jenny di mana. Setelah itu Levon memaksa Dimi untuk ikut dengan dirinya untuk mengantar di mana keberadaan Jenny berada. Di saat Levon sampai di tempat itu, Dimi pun dikeluarkan dari mobil. Kemudian Dimi berkata, "Kenapa kau segitunya dengan orang bahkan tidak memiliki hubungan darah denganmu?" Kemudian Levon menjawab, "Apakah kau punya seorang putri?" Levon menjawab tidak. Kemudian Dimi ditembak dan kemudian Levon berkata, "Kau tidak akan pernah mengerti." Di sisi lain, Dutch sudah mendapatkan kabar dari para anggota mafia Rusia bahwa Levon telah membantai lebih dari 70% pasukan mereka. Dutch menyadari hal itu dan dia ingin menyerang balik dan memburu keberadaan Levon di mana. Di sisi lain, Levon langsung masuk ke dalam bar itu, mengeksekusi dan mengeliminasi satu demi satu orang di dalam bar itu. Tak selang lama Dutch pun datang. Dutch bersama pasukannya langsung berusaha menghabisi Levon, tapi sayangnya upaya mereka pun masih tetap gagal. Hingga pada akhirnya Dutch dan juga Levon berhadapan-hadapan. Tapi sayangnya di sini Levon masih cukup sulit untuk dikalahkan oleh Dutch.
walaupun Dutch memiliki badan yang jauh lebih besar. Setelah selesai dengan Dutch, Levon langsung menuju ruangan atas. Dia langsung menghabisi pria yang ingin membeli Jenny dan kemudian menghabisi kedua orang itu. Di sisi lain, Jenny yang disekap pun tidak tinggal diam. Dia langsung berusaha untuk mengalahkan salah satu wanita yang ada di tempat itu. Dan akhirnya Jenny bisa terbebas dan Levon akan membawa Jenny keluar dari tempat itu. Tapi sayangnya di luar para pembunuh bayaran sudah menunggu mereka. Tapi Levon tetaplah pria yang tangguh. Dia walaupun sudah tersudut masih bisa mengalahkan kedua orang ini. Setelah itu Levon langsung pergi dari tempat itu. Simon yang melihat dari kejauhan merasa sangat marah dan juga dendam kepada Levon. Kemudian menelpon anggota persaudaraan mafia Rusianya. Tapi kemudian para anggota persaudaraan berkata bahwa Levon merupakan iblis yang akan mencari apapun keinginannya. Dan keinginannya pun sudah terpenuhi. Jadi masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi. Simon yang melihat bagaimana organisasinya tidak bisa membantu hanya bisa pasrah kemudian berteriak. Di sisi lain, Levon dengan kondisi yang cukup berantakan bersama dengan Jenny berhasil pulang. Dan di rumah, Joe dan juga Clara sudah menunggu kedatangan mereka. Kemudian Joe dan Clara langsung memeluk Levon dan juga putrinya. Dari sinilah Levon mampu membawa kebahagiaan kembali ke rumah itu, membawa senyuman terhadap sahabatnya ini, dan film pun berakhir. I don't really remember things. That's how I move on. That's how I stay strong. A new day's on. I'll keep moving right along.